Hari ini adalah hari yang melelahkan. Saya, seorang peneliti ilmiah yang tertarik pada fenomena mimpi lusid, telah bekerja keras seharian di laboratorium untuk mengumpulkan data dan mengamati partisipan yang mengalami mimpi lusid. Namun, ketika malam tiba, saya menyadari bahwa perjalanan saya ke dalam dunia mimpi akan membawa saya ke tempat yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah saya bayangkan. Setelah berjam-jam berjalan di laboratorium, saya akhirnya pulang ke apartemen kecil saya. Saya merasa lelah dan ingin segera tidur, tetapi saya tahu bahwa saya harus melakukan sesi latihan mimpi lusid sebelum tidur. Sebagai peneliti yang tertarik pada subjek ini, saya telah lama belajar tentang teknik untuk memicu mimpi lusid, dan saya ingin menguji kemampuan saya sendiri. Saya berbaring di tempat tidur saya, menutup mata, dan mulai melakukan teknik relaksasi yang biasa saya lakukan sebelum tidur. Saya bernapas perlahan, membiarkan pikiran saya tenang, dan meresapi sensasi tubuh saya yang semakin rileks. Ketika saya merasa siap, saya membayangkan sebuah pintu di dalam pikiran saya, sebuah pintu yang akan membawa saya ke dalam dunia mimpi. Saat saya membayangkan pintu itu, saya merasa diri saya melayang di ruang kosong, dikelilingi oleh kegelapan. Saya berusaha untuk tetap fokus pada tujuan saya, dan akhirnya pintu itu muncul di depan saya. Dengan hati-hati, saya membuka pintunya dan melangkah masuk ke dalamnya, siap memasuki dunia mimpi saya sendiri. Saat saya melangkah ke dalam pintu itu, saya merasa seperti saya terseret ke dalam labirin mimpi saya sendiri. Saya berada di dalam sebuah ruangan gelap yang terasa mencekam, dengan dinding-dinding yang tampaknya tak berujung. Saya merasa tidak nyaman, tetapi saya terus berjalan, mencoba untuk menjelajahi lingkungan mimpi saya. Saat saya berjalan-jalan di dalam ruangan itu, saya mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Saya merinding, tetapi saya mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan tetap fokus pada tujuan saya. Saya ingin mengeksplorasi dunia mimpi saya, bahkan jika itu berarti harus menghadapi ketakutan saya. Tiba-tiba, saya mendengar suara-suara aneh di kejauhan, suara-suara yang tidak bisa saya identifikasi. Saya merasa getaran aneh berdesakan di sekitar saya, dan saya tahu bahwa saya harus berhati-hati. Tetapi saya terus maju, ingin tahu apa yang mungkin menanti di ujung perjalanan saya. Saat saya terus menjelajahi ruangan itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak lagi memiliki kendali penuh atas mimpi saya. Saya merasa seperti saya sedang terjebak di dalam mimpi ini, tanpa kemampuan untuk mempengaruhinya. Saya merasa panik, tetapi saya mencoba untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Saat itu, saya melihat sesosok bayangan gelap yang muncul di ujung koridor yang gelap. Saya merasa ngeri, tetapi saya tahu bahwa saya harus menghadapinya. Saya mulai berjalan menuju bayangan itu, hati-hati memperhatikan setiap langkah yang saya ambil. Saat saya semakin dekat, saya mulai melihat detail dari bayangan itu. Itu adalah sosok manusia, tetapi ada sesuatu yang tidak benar dengannya. Tubuhnya tampak terdistorsi, dengan anggota tubuh yang terlalu panjang dan wajah yang tampak tidak berbentuk. Saya merasa mual melihatnya, tetapi saya terus maju. Saat saya berada hanya beberapa langkah dari bayangan itu tiba-tiba berbalik dan menatap saya dengan mata yang kosong dan menakutkan. Saya merasa seperti saya terjebak dalam pandangannya, tidak bisa bergerak atau berbicara. Saya hanya bisa menatap kembali, terhipnotis oleh kehadirannya yang mengerikan. Tanpa peringatan, bayangan itu mulai mendekat, langkahnya terdengar keras di antara keheningan ruangan itu. Saya merasa seolah-olah saya terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung, tidak bisa melarikan diri dari kengeriannya. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya terdengar tidak ada artinya di dalam mimpi ini. Saat bayangan itu semakin mendekat, saya merasa semakin terjebak dalam ketakutan saya sendiri. Saya merasa seperti saya tidak akan pernah bisa keluar dari situasi ini. Terjebak di dalam mimpi yang mengerikan ini untuk selamanya. Saya merasa putus asa,
tetapi saya mencoba untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Saat itu, saya tiba-tiba tersadar kembali. Saya terbangun di tempat tidur saya, bermandikan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Saya merasa lega bahwa itu hanya mimpi, tetapi saya juga merasa terganggu oleh kejadian yang baru saja saya alami. Saya duduk di tempat tidur saya, mencoba untuk menenangkan diri saya sendiri. Saya tahu bahwa saya harus melanjutkan penelitian saya tentang mimpi lucid. Tetapi setelah pengalaman mengerikan itu, saya merasa ragu-ragu. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak boleh membiarkan ketakutan saya menghentikan saya dari mengejar minat saya. Saya mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk melanjutkan penelitian saya. Tetapi saya tahu bahwa saya akan selalu mengingat malam itu sebagai salah satu yang paling menyeramkan dalam hidup saya. Mimpi lucid mungkin membawa kita ke dunia yang indah dan menyenangkan. Tetapi mereka juga bisa membawa kita ke tempat yang gelap dan menyeramkan. Tempat yang sulit untuk kita keluar. Hari ini adalah hari yang panjang dan melelahkan. Sebagai seorang mahasiswa yang sibuk dengan tugas dan ujian, saya sering merasa stres dan kelelahan. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pelarian bagi saya, mimpi lucid. Saya telah belajar banyak tentang teknik-teknik untuk memicu mimpi lucid, dan seringkali saya menemukan kenyamanan dan kebebasan di dalam dunia mimpi. Namun, malam ini akan menjadi pengalaman yang berbeda. Malam ini, mimpi lucid saya berubah menjadi mimpi gelap yang menakutkan yang akan menghantui saya selamanya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, saya merasa terlalu lelah untuk belajar lagi. Saya memutuskan untuk tidur lebih awal dan berharap bisa memicu mimpi lucid. Saya berbaring di tempat tidur saya, menutup mata, dan mencoba mengendalikan napas saya. Saya mengulangi mantraku sendiri. Saya akan menyadari saya sedang bermimpi, berulang kali dalam pikiran saya. Setelah beberapa saat, saya merasa tubuh saya mulai terasa berat dan pikiran saya merasa lebih lega. Saya membuka mata di dalam mimpi saya, menemukan diri saya berdiri di tengah-tengah hutan yang gelap. Matahari terbenam di balik pohon-pohon tinggi, meninggalkan cahaya samar-samar yang merayap di antara pepohonan. Saya tersenyum, menyadari bahwa saya sedang bermimpi. Saya menyukai perasaan kebebasan dan kendali yang saya miliki di dalam mimpi lucid saya. Saya mulai berjalan-jalan di hutan, menikmati pemandangan yang indah dan tenang. Namun, semakin lama saya berjalan, semakin saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Suara angin yang berdesir dan dedaunan yang bergerak membuat saya merasa gugup. Saya mencoba mengabaikan perasaan itu, mengingat bahwa saya berada di dalam mimpi dan tidak ada yang bisa menyakiti saya. Tetapi ketika saya memutar sudut dan melihat sebuah bangunan tua yang berdiri di tengah hutan, rasa cemas itu kembali muncul. Bangunan itu terlihat seperti sebuah rumah tua yang terabaikan, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang pecah. Saya merasa tertarik untuk menjelajahi bangunan itu. Meskipun hati saya berdebar-debar, saya tahu bahwa saya bisa melakukan apapun di dalam mimpi saya. Jadi saya melangkah mendekati rumah itu dengan penuh keberanian. Saat saya mendekati rumah itu, saya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam bayangan. Saya merinding, tetapi saya mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan terus maju. Saya ingin tahu apa yang mungkin ada di dalam bangunan itu. Ketika saya tiba di depan pintu, saya menarik napas dalam-dalam dan menekan gagang pintu. Pintunya terbuka dengan gemerincing, membiarkan saya melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan angker. Saya merasa seperti saya sedang menjelajahi sebuah lorong waktu saat saya melangkah ke dalam rumah itu. Semuanya tampak usang dan terlupakan, dengan debu yang menutupi permukaan dan keheningan yang menyelimuti udara. Saya mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, merasa semakin tertarik dengan apa yang mungkin saya temukan. Tetapi semakin dalam saya menjelajahi rumah itu, semakin intens rasa ketidaknyamanan saya. Saat saya memasuki ruangan gelap yang lain,
saya mendengar suara aneh yang menggetarkan hati. Itu adalah suara langkah kaki yang terdengar di lantai kayu yang usang. Saya berhenti sejenak, mendengarkan dengan hati-hati, dan suara itu semakin dekat. Saya merasa ketakutan mulai merayap di dalam diri saya saat saya mendengar suara langkah kaki mendekati dari balik sudut ruangan. Saya tidak tahu apa yang mungkin menunggu di sana, tetapi saya merasa bahwa saya harus melanjutkan dan mengetahui. Dengan hati-hati, saya berjalan mendekati sudut ruangan dan memutar tubuh saya untuk melihat siapa yang ada di sana. Dan saat saya melihat, rasa kengerian merayap di seluruh tubuh saya. Di sana, berdiri di tengah ruangan gelap, adalah sosok bayangan yang menakutkan. Sosok itu terlihat seperti tubuh manusia, tetapi wajahnya tertutup oleh bayangan gelap yang menyeramkan. Saya merasa ngeri melihatnya, tetapi saya mencoba untuk tetap tenang dan menenangkan diri saya. Namun, tanpa peringatan, sosok itu mulai mendekat. Langkahnya terdengar nyaring di lantai kayu yang usang. Saya merasa terjebak, tidak bisa bergerak atau berbicara. Saya hanya bisa menatap dengan ketakutan yang tumbuh di dalam diri saya. Saat sosok itu semakin mendekat, saya mulai melihat detail yang lebih jelas. Matanya yang kosong dan wajahnya yang tak berbentuk membuat saya merinding sampai ke tulang. Saya merasa seperti saya sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah saya bayangkan. Tanpa peringatan, sosok itu berhenti tepat di depan saya. Saya bisa merasakan napasnya yang dingin mengenai wajah saya saat dia menatap saya dengan mata yang kosong dan menakutkan. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya terdengar terhenti di tenggorokan saya. Saat itu, saya tiba-tiba tersadar kembali. Saya terbangun di tempat tidur saya, tubuh berkeringat dingin dan jantung berdebar kencang. Saya meraih kepalan saya di atas dada saya, mencoba untuk menenangkan napas saya yang terengah-engah. Saya tahu bahwa itu hanya mimpi, tetapi ketakutan dan kengerian yang saya rasakan di dalamnya masih terasa nyata. Saya mencoba untuk mengusir pikiran-pikiran gelap itu dari pikiran saya, tetapi saya tahu bahwa itu akan sulit untuk dilupakan. Saya berusaha untuk tidur kembali, tetapi setiap kali saya menutup mata, saya teringat akan mimpi itu dan rasa ketidaknyamanan yang menyertainya. Saya akhirnya memutuskan untuk bangun dan menyalakan lampu, mencoba untuk mengalihkan pikiran saya dari pengalaman menakutkan yang baru saja saya alami. Malam itu, saya belajar bahwa meskipun mimpi lucid bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mengasyikkan, mereka juga bisa menjadi pintu masuk ke dalam dunia mimpi yang gelap dan menakutkan. Saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan terus menjelajahi mimpi lucid, tetapi saya juga akan selalu waspada terhadap kemungkinan risiko yang terkait dengan itu. Mimpi adalah dunia yang misterius dan penuh dengan kejutan, dan saya harus siap menghadapi apapun yang mungkin menanti di dalamnya. Malam itu, saya memasuki alam mimpi dengan harapan menciptakan pengalaman luar biasa seperti biasa. Saya, seorang peneliti psikologi yang tertarik pada konsep mimpi lucid, sering menggunakan teknik relaksasi dan visualisasi untuk masuk ke dalam mimpi lucid. Tetapi malam ini, apa yang saya alami adalah jauh dari pengalaman yang menyenangkan. Saat saya tertidur, saya langsung merasakan adanya kehadiran yang tidak biasa di sekitar saya. Saya merasa ada sesuatu yang menunggu di dalam kegelapan pikiran saya, memanggil saya ke dalam dunia mimpi, dan saya memutuskan untuk menanggapinya. Saat saya membuka mata di dalam mimpi, saya merasa seperti saya terbangun di dalam ruangan gelap yang kosong. Saya merasa tegang, tetapi juga terkejut dengan kemampuan saya untuk menyadari bahwa saya sedang bermimpi. Saya segera mencoba untuk mengontrol lingkungan mimpi saya, memanggil cahaya untuk menerangi ruangan. Namun, usaha saya sia-sia. Ruangan tetap gelap, dan saya merasa ketidaknyamanan merayap di dalam diri saya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini, tetapi saya tidak tahu apa. Saya mulai berjalan-jalan di sekitar ruangan,
mencoba untuk menemukan tanda-tanda keberadaan apapun. Namun, saya merasa semakin tertekan oleh kegelapan yang menyelimuti ruangan. Saya merasa seolah-olah saya tidak sendirian di sini, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki yang samar-samar di kejauhan. Suara itu terdengar aneh, terputus-putus dan tidak menentu. Saya merasa ngeri, tetapi juga penasaran. Saya mencoba untuk mengikuti suara itu, mencari tahu apa yang mungkin menunggu di ujung perjalanan saya. Saat saya mendekati suara itu, saya merasa semakin gelap dan mencekam. Saya merasa seolah-olah saya telah melangkah ke dalam dunia mimpi yang berbeda, di mana aturan yang biasanya saya kuasai tidak lagi berlaku. Saya merasa seperti saya tenggelam dalam kegelapan yang tidak berujung, terjebak di dalam labirin mimpi saya sendiri. Tiba-tiba, saya tiba di sebuah lorong sempit yang terbuka di depan saya. Saya melihat sesosok bayangan yang berdiri di ujung lorong, dan saya merasa seolah-olah saya telah menemukan sumber suara langkah kaki tadi. Saya merasa ngeri, tetapi saya juga merasa tertarik untuk mengetahui siapa atau apa yang ada di ujung lorong itu. Dengan hati-hati, saya melangkah maju, mendekati bayangan itu. Saya merasa detak jantung saya semakin cepat, tetapi saya mencoba untuk tetap tenang. Saya tahu bahwa saya sedang bermimpi, dan bahwa saya memiliki kendali atas mimpi saya sendiri. Saat saya semakin mendekat, saya mulai melihat detail dari bayangan itu. Dan apa yang saya lihat membuat saya membeku dalam ketakutan. Bayangan itu memiliki wajah yang pucat dan kosong, tanpa ekspresi, dan matanya memancarkan cahaya yang gelap dan menakutkan. Saya merasa seolah-olah saya tenggelam dalam pandangannya, terhipnotis oleh kehadirannya yang menyeramkan. Bayangan itu mulai mendekat, langkahnya terdengar jelas di antara keheningan ruangan. Saya merasa seolah-olah saya terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Tidak bisa melarikan diri dari kengeriannya. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya tidak bisa keluar dari mulut saya. Tanpa peringatan, bayangan itu tiba-tiba berhenti di depan saya. Dia menatap saya dengan mata yang kosong dan menakutkan, seolah-olah dia bisa melihat jauh ke dalam pikiran saya. Saya merasa seolah-olah saya terjebak di dalam jaringannya, tidak bisa bergerak atau berbicara. Saat itu, saya merasa seolah-olah saya terseret ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Saya merasa seolah-olah saya tenggelam dalam gelombang mimpi yang mengerikan. Tidak bisa menemukan jalan keluar. Saya merasa seolah-olah saya telah kehilangan kendali atas diri saya sendiri, terjebak di dalam dunia mimpi yang menyeramkan ini untuk selamanya. Saat saya berjuang untuk menemukan jalan keluar, saya tiba-tiba tersadar kembali ke dunia nyata. Saya terbangun di tempat tidur saya, bermandikan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Saya merasa seolah-olah saya telah melarikan diri dari kematian, tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan yang baru saja saya alami. Saya duduk di tempat tidur saya, mencoba untuk menenangkan diri saya sendiri. Saya mencoba untuk meyakinkan diri saya bahwa itu hanya mimpi, bahwa itu tidak nyata. Tetapi kenangan akan bayangan itu tetap menghantui pikiran saya, dan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa melupakan malam itu. Mimpi lucid mungkin memberi kita kekuatan untuk mengendalikan dunia mimpi kita, tetapi mereka juga bisa membawa kita ke tempat-tempat yang gelap dan menakutkan, tempat yang sulit untuk kita keluar. Hari ini adalah salah satu hari yang melelahkan. Setelah menyelesaikan pekerjaan kantor dan menghadapi tekanan hidup yang terus-menerus, saya merasa terlalu lelah untuk melakukan apapun kecuali tidur. Namun, seiring dengan penatnya tubuh dan pikiran saya, ada satu hal yang tidak pernah terlupakan, mimpi lucid saya yang menakutkan. Saya memiliki kecenderungan untuk memiliki mimpi lucid, sebuah fenomena di mana saya menyadari bahwa saya sedang bermimpi dan dapat mengendalikan mimpi tersebut. Saya telah belajar untuk memanfaatkan kekuatan ini,
Tetapi kadang-kadang mimpi lucid saya membawa saya ke tempat-tempat yang gelap dan menakutkan, tempat di mana kekuatan mimpi itu sendiri berubah menjadi mimpi buruk. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, saya berbaring di tempat tidur saya dan berusaha untuk memicu mimpi lucid. Saya melakukan beberapa teknik relaksasi, bernapas dalam-dalam, dan mencoba fokus pada satu gagasan. Saya akan menyadari bahwa saya sedang bermimpi. Dan seperti yang selalu terjadi, saya merasa tubuh saya merespons, dan saya tiba-tiba merasakan diri saya terlempar ke dalam dunia mimpi saya sendiri. Saat saya mulai memahami bahwa saya sedang bermimpi, saya merasa kegembiraan dan keingintahuan melanda pikiran saya. Apa yang akan saya lakukan malam ini? Kemana saya akan pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu melayang di dalam benak saya, dan saya memutuskan untuk menjelajahi kota dalam mimpi saya. Ketika saya berjalan-jalan di sepanjang jalan yang kosong, saya merasa kegembiraan melanda. Bangunan-bangunan di sekitar saya tampak begitu nyata, dan setiap langkah yang saya ambil terasa begitu nyata. Saya merasa kuasa atas dunia mimpi saya sendiri. Namun, semakin lama saya menjelajahi kota ini, semakin saya merasa sesuatu yang tidak beres. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, seperti bayangan-bayangan yang bergerak di balik bangunan. Saya mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi ketakutan perlahan merayap di dalam diri saya. Saat saya berjalan di sepanjang jalan yang gelap, saya mendengar suara-suara aneh yang muncul dari sudut-sudut yang gelap. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan yang menakutkan, dan mereka membuat bulu kuduk saya merinding. Saya mencoba untuk menepis rasa takut itu dan terus maju, tetapi semakin saya berjalan, semakin kuat suara-suara itu. Saat itu, saya tiba-tiba melihat sesosok bayangan hitam yang melayang di udara. Saya berhenti sejenak, mencoba untuk memahami apa yang saya lihat, dan saya merasa ngeri. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi saya bisa merasakan kehadiran yang menakutkan dari kejauhan. Saya mencoba untuk menghindari bayangan itu dan melanjutkan perjalanan saya, tetapi bayangan itu terus mengikuti saya, seperti sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari pikiran saya. Saya merasa semakin gelisah, dan ketakutan mulai merasuki diri saya. Saat saya terus berjalan, saya mendapati diri saya tiba di sebuah tempat yang gelap dan terpencil, sebuah area kota yang sepertinya ditinggalkan oleh waktu. Bangunan-bangunan tampak rusak dan terbengkalai, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu-pintu yang tergantung longgar di engselnya. Saya merasa terpanggil untuk masuk ke dalam salah satu bangunan itu, meskipun hati saya memberontak keras. Tetapi sesuatu yang menggerakkan saya, sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Saya melangkah masuk ke dalam bangunan itu, mencoba untuk menenangkan diri saya saat saya memasuki kegelapan. Saat saya berjalan-jalan di dalam bangunan yang gelap itu, saya merasa seperti saya sedang menjelajahi labirin mimpi saya sendiri. Koridor-koridor gelap terbentang di depan saya, dan saya merasa seperti saya tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Saat saya berjalan lebih jauh ke dalam bangunan itu, saya mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari belakang. Suara itu terdengar begitu keras di antara keheningan malam, dan saya merasa jantung saya berdebar kencang di dada saya. Saya berbalik untuk melihat siapa yang ada di belakang saya, tetapi tidak ada yang tampak. Saya merasa semakin gelisah, dan ketakutan mulai menguasai diri saya. Saya mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan terus maju, tetapi setiap langkah yang saya ambil terasa semakin berat. Saat saya terus berjalan, saya mendapati diri saya tiba di sebuah ruangan yang gelap dan tertutup. Saya tidak bisa melihat apa-apa di dalamnya, tetapi saya merasakan kehadiran yang menakutkan di dalam ruangan itu. Saya merasa seolah-olah saya sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Saya mencoba untuk mengatasi rasa takut saya dan terus maju ke dalam ruangan itu. Tetapi saat saya berada di tengah-tengah ruangan, saya tiba-tiba merasa sesuatu yang mengerikan. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan,
sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada apapun yang pernah saya alami sebelumnya. Saya berbalik untuk melarikan diri, tetapi sesuatu yang dingin dan gelap menangkap saya. Saya merasa seperti saya terjebak di dalam mimpi ini, tanpa kemampuan untuk melarikan diri atau bergerak. Saya mencoba untuk menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulut saya. Saya hanya bisa menatap ke dalam kegelapan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan saat itu, sesuatu muncul dari dalam bayangan gelap. Itu adalah wajah yang mengerikan, wajah yang dipenuhi dengan kebencian dan kegelapan. Saya merasa seperti saya sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak manusiawi, sesuatu yang jauh di luar pemahaman saya. Saya merasakan ketakutan yang melanda saya, memenuhi diri saya dengan rasa kepanikan yang tak terkendali. Saya ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya ingin bergerak, tetapi saya terjebak di tempat. Dan saat itu, saya tiba-tiba terbangun. Saya berada di tempat tidur saya, keringat dingin menetes dari dahi saya. Saya merasakan lega yang besar saat saya menyadari bahwa itu hanya mimpi. Tetapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Saya merasakan kehadiran yang menyeramkan di dalam kamar saya, sesuatu yang tidak bisa saya lihat tetapi saya bisa merasakannya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan, sesuatu yang menunggu kesempatan untuk muncul. Saya mencoba untuk mengusir pikiran-pikiran gelap itu dari pikiran saya dan fokus pada kenyataan. Tetapi ketika saya melihat keluar dari jendela, saya melihat sesosok bayangan hitam yang melintas di luar. Saya merasakan ketakutan yang melanda saya kembali, dan saya tahu bahwa mimpi gelap itu masih menghantui saya, bahkan setelah saya bangun dari tidur. Saya tidak tahu apa yang mungkin menanti saya di dunia nyata, tetapi satu hal yang pasti. Pengalaman menyeramkan malam ini akan selalu menjadi bagian dari saya, baik di dalam mimpi maupun di luar mimpi. Mimpi lucid dapat membawa kita ke tempat yang indah dan menakutkan, dan malam ini saya belajar bahwa ada kekuatan di dalam mimpi yang jauh di luar kendali kita. Hari itu, hujan lebat membasahi jalan-jalan kota. Aku, seorang mahasiswa yang selalu tertarik pada dunia mimpi lucid, duduk di sudut ruangan kamar kosanku, memandangi jendela yang berkabut. Saat hujan semakin deras, keinginanku untuk melarikan diri ke dalam dunia mimpi semakin kuat. Aku telah belajar banyak tentang teknik-teknik untuk memicu mimpi lucid, dan setiap malam aku berusaha keras untuk memasuki dunia mimpi itu. Mimpi-mimpi itu memberiku pelarian dari kenyataan, memungkinkanku melarikan diri ke dunia yang aku sendiri bisa kendalikan. Saat malam tiba, aku mempersiapkan diri untuk tidur. Aku berbaring di tempat tidur, menutup mata, dan berfokus pada nafas dalam-dalam. Aku mengulangi mantraku sendiri. Saya akan menyadari bahwa saya sedang bermimpi berulang kali dalam pikiranku. Tiba-tiba, aku merasa diriku melayang di udara. Aku menyadari bahwa aku telah memasuki dunia mimpi. Saat aku melihat sekeliling, aku merasa terkesan dengan kejelasan dan keindahan dunia mimpi ini. Langit malam dipenuhi dengan bintang-bintang gemerlap, dan pepohonan berayun lembut di angin malam. Tetapi, keindahan itu tidak bertahan lama. Saat aku menjelajahi dunia mimpi ini, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah ketegangan terasa di udara, dan aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Aku memutuskan untuk menjelajahi lebih lanjut, penasaran dengan apa yang mungkin menunggu di balik sudut-sudut gelap dunia mimpi ini. Saat aku melangkah maju, aku mendengar suara langkah kaki yang samar di belakangku. Aku berbalik, tetapi tidak ada yang ada di sana. Aku merasa sedikit gelisah, tetapi aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan perjalananku. Namun, setiap langkah yang aku ambil terasa semakin berat, dan aku merasa seperti aku sedang ditarik ke dalam kegelapan yang mencekam. Saat aku terus berjalan,
aku tiba-tiba menemukan diriku sendiri di depan sebuah rumah tua yang berdiri di tengah hutan. Rumah itu tampak terabaikan dan angker, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah. Meskipun hatiku berdebar kencang, aku merasa tertarik untuk menjelajahi rumah itu. Aku membuka pintu perlahan-lahan, dan langkahku merasa gemetar saat aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap. Ruangan itu terasa dingin dan suram, dan aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang menatapku dari dalam kegelapan. Aku mencoba untuk mengusir perasaan itu dan terus maju, tetapi ketakutan terus menggelayuti diriku. Saat aku menjelajahi ruangan, aku mendengar suara-suara aneh yang bergema dari sudut-sudut ruangan. Suara-suara itu seperti bisikan-bisikan yang menakutkan, dan aku merasa bulu kudukku berdiri. Aku mencoba untuk menenangkan diriku sendiri, meyakinkan diriku bahwa itu semua hanya mimpi. Tetapi saat aku berjalan lebih jauh ke dalam rumah, ketakutan itu semakin meningkat, dan aku merasa seperti aku sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari belakang. Suara itu terdengar berat dan menggetarkan, dan aku merasa ketakutan merayap di dalam diriku. Aku berbalik, tetapi tidak ada yang ada di sana. Aku merasa seolah-olah aku sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mengintai di dalam bayang-bayang. Aku mencoba untuk berlari, tetapi langkahku terasa berat dan lambat, seolah-olah aku sedang terjebak dalam lumpur. Saat aku terus berusaha melarikan diri, aku tiba-tiba merasa terjatuh ke dalam jurang gelap yang tak berujung. Aku merasakan diriku jatuh ke dalam kegelapan yang mencekam, dan aku merasa kepanikan memenuhi diriku. Aku berteriak, tetapi suara itu terdengar terjebak di dalam kerongkonganku. Aku merasa diriku terhanyut oleh gelombang kegelapan, tanpa harapan untuk keluar. Saat aku merasakan diriku semakin terjatuh ke dalam kegelapan, aku tiba-tiba terbangun di tempat tidurku, keringat dingin menutupi tubuhku. Aku merasa lega bahwa itu hanya mimpi, tetapi ada sesuatu yang aneh. Saat aku melihat sekeliling, aku menyadari bahwa aku masih berada di dalam mimpi. Aku melihat bayangan hitam yang melayang di atas tempat tidurku, dan aku merasa ketakutan merayap di dalam diriku. Aku mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhku terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Aku merasa terperangkap di dalam dunia mimpi yang gelap dan menakutkan ini, tanpa kemampuan untuk melarikan diri. Aku mencoba untuk mengusir bayangan itu, tetapi kehadirannya semakin mengintai di dalam diriku. Aku merasakan kekuatan jahat yang menyelimuti ruangan itu, dan aku merasa seperti aku sedang berada di dalam cengkeraman kematian sendiri. Tiba-tiba, bayangan itu mendekat, wajahnya muncul dari dalam kegelapan. Aku merasakan rasa ketakutan yang tak terlukiskan, dan aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu. Aku menutup mataku dengan erat dan mencoba untuk memusatkan pikiranku. Aku mencoba untuk memikirkan sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa membawaku keluar dari mimpi ini. Dan saat itu, aku merasakan diriku terlempar ke dalam gelombang cahaya yang terang. Saat aku membuka mataku, aku merasa seolah-olah aku telah terlepas dari cengkeraman mimpi itu. Aku berada di tempat tidurku, di kamar kosanku yang nyaman, dan aku merasa seperti aku telah diselamatkan dari kegelapan yang menakutkan. Namun, aku tahu bahwa mimpi itu akan selalu menghantui diriku, mengingatkanku akan kekuatan jahat yang dapat menguasai dunia mimpi. Aku tidak akan pernah melupakan pengalaman menakutkan ini, dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus berjuang untuk menguasai mimpi lucidku, bahkan jika itu berarti harus menghadapi mimpi yang gelap dan menakutkan seperti ini lagi.